Lalu yang kesembilan, metode yang dipakai dalam menerapi orang-orang yang mengalami penyakit mental dan penyakit hati, termasuk di dalamnya penyakit depresi berat, gangguan jiwa dan lain-lain, gangguan kepribadian ya. Itu ruqyah mandiri. Maksudnya ruqyah mandiri itu kita sendiri yang meruqyah diri kita sendiri. Jadi tidak perlu manggil ustadz atau siapalah ya, atau seorang ibu meruqyah anaknya yang masih kecil ya, ngajak anaknya supaya ikut membaca ya ruqyah. Jadi ruqyah mandiri ini adalah solusi era sekarang. Ya. Sebab saya melihat ada beberapa orang yang ruqyahnya itu terlalu memaksa ya. Akhirnya setannya itu, jinnya itu ngotot tetap di tubuh, tidak mau keluar. Jadi kita menggunakan metode terapi yang baru sehingga sisi manusianya kembali dan dia bisa memperoleh kesembuhan bagi dirinya sendiri atas keinginan dirinya sendiri. Tentu itu pun harus berprasangka baik kepada Allah ya. Jadi kalau kita kena penyakit apalah ya, kita harus ingat bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Jadi jangan protes, ya Allah kenapa begini, aku kenapa begini dan begitu, kenapa saya yang sakit sedangkan orang lain tidak, kenapa saya miskin sedangkan orang kafir kaya. Itu tuh tidak boleh ya. Itu prasangka buruk pada Allah ya. Kita harus selalu berprasangka baik ya. Kemudian ruqyah ini harus kita ambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih dan sesuai ya. Kemudian ada doa baik dan zikir, ini juga harus sesuai, sebab ada beberapa zikir ya yang tidak ada contohnya dari Nabi ya, sehingga justru malah dia kerasukan ya. Misalnya ngomong la ilaha illallah selama sejumlah 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha, nah itu ya. Kemudian zikir-zikir yang tidak sesuai pokoknya ya, itu hindari. Jadi cari ruqyah yang itu bisa dilihat di YouTube ya, ruqyah mandiri ya. Tidak usah baca ruqyahnya terlalu panjang, dicicil saja ya, dicicil sedikit-sedikit. Dan zikir ini bisa kita amalkan sambil kita jalan ya, di jalan raya, jalan kaki, atau saat kita ke taman, kita ada waktu kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi bisa kita lakukan saat kita supaya mengobati pikiran yang kosong. Jadi jangan sampai kita melamun ya. Melamun ini tidak diganti zikir ya, dan doa yang baik. Alhamdulillah beberapa orang mencoba cara ini dan sembuh ya, tanpa perlu dia ke ustadz atau orang yang membacakannya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti beberapa zikir dan doa yang bisa diamalkan akan saya upload di video di channel saya. Sekian, wassalamualaikum.